Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, masih di channel Ita Aldiah bersama saya Arwani, mantu teman yang Surabaya dan Surabaya sing paling ganteng dewe. Bapak Ibu sekalian, saat ini kita sedang berada di bulan Maulid, bulan di mana Khatul Anbiya wal Mursalin, baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, apa hukum dari Maulid Nabi dan mana yang benar, Maulid atau Maulud? Bapak Ibu sekalian, Maulid artinya waktu kelahiran. Maulud artinya bayi yang dilahirkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, Maulid Nabi artinya waktu Nabi dilahirkan, sedangkan Maulud Nabi bermakna Nabi dilahirkan. Lantas apa hukum Maulid Nabi Bapak Ibu sekalian? Dari definisi di atas berarti tidak ada hukum tentang Maulid Nabi. Sebenarnya apa hukum dari kita dilahirkan? Lalu bagaimana dengan sebagian saudara kita yang menghukumi Maulid Nabi adalah bid'ah? Bapak Ibu sekalian, Nabi Isa alaihissalam, beliau seorang nabi sekaligus sebagai rasul, hidup 600 tahun sebelum baginda Rasul Muhammad SAW dilahirkan. Nabi yang memiliki mukjizat yang sangat luar biasa. Sekali usap penyakit bisa disembuhkan, bahkan bisa menghidupkan orang yang telah mati dengan izin Allah. Ikut bergembira dengan kelahiran Nabi di akhir zaman. Seperti yang dikisahkan, tatkala kaum Nabi Isa alaihissalam mengira Nabi Isa alaihissalam Al-Masih, umat yang lain menyebut Yesus Kristus sebagai Nabi terakhir, karena Nabi Isa alaihissalam memiliki watak yang sangat mirip seperti ramalan kitab, bahwa Nabi terakhir berwatak sangat lembut, sangat baik terhadap makhluk, bahkan dengan alam, dan semua itu ada pada diri Nabi Isa alaihissalam. Saat dirinya ditanya, Nabi Isa alaihissalam mengatakan, saya bukanlah Nabi terakhir, justru saya akan memberi kabar kepada kalian, kabar gembira akan datangnya Nabi di akhir zaman. Dia punya sifat seperti saya, namun memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain, yakni tingkat kedekatan dengan Tuhan, ibadahnya sangat luar biasa. Bapak Ibu sekalian, bukan hanya Nabi Isa alaihissalam yang gembira akan kelahiran Nabi terakhir, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya Walilullah, dan Nabi Ismail alaihissalam, Ghafurun Halim, berdoa sebagaimana tertulis dalam Quran Al-Baqarah ayat 29, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika ya'lamul kitaba wal hikmah wa yuzakihim innaka antal azizul hakim. Kurang lebih maknanya, mohon Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi terakhir lahir di samping Ka'bah. Dan dalam sejarah dasar penelitian, hanya Nabi Muhammad SAW yang terlahir di samping Ka'bah, sebagaimana dua Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam tersebut. Subhanallah. Artinya Bapak Ibu sekalian, Ibrahim, Ismail, dan Isa alaihissalam seorang nabi sekaligus sebagai rasul, hamba yang sangat luar biasa. Bahkan mereka bukan umat Muhammad Rasulullah SAW, namun sangat gembira akan kelahiran Rasulullah SAW. Lantas bagaimana dengan diri kita? Ulama bukan, nabi juga tidak, apalagi sebagai rasul, apalagi kita sebagai umat beliau justru kurang respek, bahkan terkesan tidak bangga akan kelahiran Muhammad Rasulullah SAW. Bahkan tidak sedikit justru membenci dengan membid'ah-bid'ahkan bid'ah dolalah. Lantas siapa diri kita sebenarnya? Bapak Ibu sekalian, dalam bahasa Arab, tingkat kebaikan seseorang secara sosial, hablum minan nas, satu kebaikan dinamakan Mahmud. Jika kita kebaikan banyak disebut Muhammad. Kemudian jika nilai kebaikan hubungan dengan Allah Sang Khalik, hablum minallah, satu sisi kebaikan saja disebut Hamid.
ambil contoh Bapak sekalian, kita punya amalan sholat tahajud secara istiqomah, maka disebut hamid atau hamidah. Berikutnya, jika bentuk kebaikan kita secara superlatif, banyak kebaikannya, banyak ibadahnya, tahajud rajin, sedekah aktif, puasa tidak pernah absen, baca Al-Quran hobi, tidak suka ngerasani orang, dan seterusnya, maka berubah namanya dari Hamid menjadi Ahmad. Itulah sebabnya Bapak sekalian, Nabi Isa alaihissalam saat memberi kabar gembira kepada kaumnya tentang Nabi terakhir, beliau menyebut Ahmad bukan sebutan untuk nama, melainkan tingkat sifat kesolehan dan ketaatan Nabi terakhir. Bait qolangi sabdu Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum satu kelima baina yataya mit Taurat musyrum rasulun ya'ti in ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, "Hei Bani Israel, sesungguhnya aku bukan anak Allah, aku adalah utusan Allah kepada kalian membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku yang bernama Ahmad." Bapak Ibu sekalian, Mauludan meski banyak yang menganggap bid'ah, namun itu sesungguhnya sangatlah penting kita lakukan. Bid'ah hasanah, bid'ah yang tidak melanggar syariat. Jika perlu Bapak sekalian, kita tiap hari melakukan maulid agar kita selalu eling, ingat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena pada hakikatnya maulidan adalah menghadirkan sosok pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diperingati 1 tahun sekali saja, akal kita seperti ini paling ketakilan, gak karu-karuan, jauh dari syariat. Korupsi makin menjadi, bahkan banyak yang bernasi bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngajak ngalor, kita justru ngidul, dan seterusnya. Bapak-Ibu sekalian, ada 3 peringatan besar tentang kelahiran. Yang pertama, kelahiran Nabi Isa alaihissalam dinamakan Natal, dan yang kedua, kelahiran baginda Rasul Muhammad Rasulullah SAW dinamakan Maulid, dan yang ketiga, hari lahir Raden Ajeng Kartini. Bapak-Ibu sekalian, orang yang diperingati hari lahirnya adalah orang yang kehadiran di dunia ini menandai zaman. Di Indonesia, pada kelahiran Raden Ajeng Kartini diperingati sebagai hari nasional karena sebelum Raden Ajeng Kartini lahir tidak ada wanita yang bersekolah. Wanita bersekolah sejak adanya sekolah keputrian, sekolah di Rembang yang didirikan oleh Raden Ajeng Kartini. Kelahiran baginda Rasul Muhammad Rasulullah SAW, Bapak sekalian, menandai perubahan peradaban minal zulmati ila nur, perubahan dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang. Bapak sekalian, bagaimana akhlak beliau, bagaimana kepribadian Rasul dalam berdakwah, subhanallah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah ila akhirih. Beliau berdakwah dengan semangat ruh dakwah, semangat mengajak bukan mengejek, dengan akhlakul karimah, pribadi yang mulia. Umat yang sesat beliau rangkul, kaum yang zalim, akal yang rusak, dan seterusnya mau bergabung dengan baginda Rasul Muhammad SAW lantaran dakwah beliau. Beberapa contoh dapat kita angkat Bapak sekalian. Amir bin As dan Khalid bin Walid merupakan anak dari musuh bebuyutan Rasulullah SAW. Kemudian Abu Sofyan, Hindun, seorang wanita yang menyuruh membunuh Hamzah, paman Nabi, lalu memakan jantung beliau. Kemudian Ikrimah binti Abu Jahal, dan seterusnya. Bapak sekalian, sekarang ini banyak orang yang suka memberi contoh, tapi sedikit yang menjadi contoh. Lantas bagaimana cara kita mengekspresikan kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama, tanamkan rasa gembira, sukacita, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua, berpuasa di hari Senin, sebagaimana baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan. Ketika Nabi ditanya oleh sahabatnya, "Ya Rasul, kenapa engkau berpuasa di hari Senin?" Lantas beliau menjawab, "Hari ini di mana aku dilahirkan." Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian,
ekspresikan dengan beraktivitas yang bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sering menyebut namanya dengan bersolawat sebagaimana para sahabat lakukan, dan tentunya masih banyak cara yang dapat kita lakukan. Akhirnya sebagai closing dari pertemuan singkat ini, mari kita setiap peringatan Maulid Nabi kita jadikan sebagai momentum peningkatan rasa cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita berbanyak bersalawat kepada beliau. Mari kita beristiqomah, ibadah secara istiqomah lebih utama daripada 1000 karomah. Semoga setelah kita mendapat syafaat dari baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat, semoga kita berada dalam gerbong bersama Rasul memasuki surganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekhilafan. Sampai ketemu lagi pada episode berikutnya dengan tema Birrul Walidain, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.